Bintang berkelap-kelip di malam hari, sangatlah indah ketika jatuh. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Aska Davia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar kuliner. Kulinernya ini khas dari Betawi, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan Betawi ini sangat banyak, mulai dari kerak telur, terus juga kue dongkal, terus juga soto Betawinya mantep banget dah, dan ada juga dodol Betawi. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang dodol Betawi. Nah, pada zaman dahulu, dodol Betawi ini merupakan makanan yang sangat mewah, teman-teman. Bagi orang Betawi ini, ketika mereka mau masuk ke dalam bulan Ramadan, kan itu ada kayak halal bihalal atau maaf-maafan ya. Itu biasanya orang Betawi ini menyuguhkan dodol sebagai makanan sajian untuk para tamunya, teman-teman. Selain itu, dodol juga merupakan makanan yang sering muncul nih ketika hari raya seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya lainnya. Nah, dodol Betawi ini merupakan makanan yang kalau kita makan tuh kenyal-kenyal, teman-teman, serta rasanya yang gurih. Nah, dodol Betawi ini berwarna hitam kecoklat-coklatan. Dodol Betawi ini memiliki 3 varian rasa, teman-teman, mulai dari ketan hitam, ketan putih, dan durian. Nah, dari ketiga rasa tersebut nggak membuat dodol Betawi ini menjadi ketinggalan zaman. Kenapa, teman-teman? Karena rasanya yang enak, rasanya yang legit, rasanya yang gurih, ini masih banyak nih yang dicari-cari sama orang-orang. Meskipun pada saat ini orang yang menjual dodol Betawi bisa terbilang sedikit ya, teman-teman. Biasanya kita bisa menjumpai dodol Betawi ini di festival-festival makanan budaya, atau banyak juga seperti di Situ Babakan atau di Kemayoran, atau ada rumahan-rumahan yang memang mengkhususkan untuk menjual dodol Betawi. Nah, teman-teman, jadi cara pembuatan dari dodol Betawi ini memang sangatlah terbilang rumit, teman-teman. Nah, karena pembuatannya yang rumit nih, banyak orang Betawi yang menafsirkan bahwa dari pemrosesan tersebut itu menjadi ibarat-ibarat. Contohnya seperti Ibu Aminah, seorang pembuat dodol Betawi, yang mengatakan bahwa dodol Betawi adalah sebuah ikatan antara gotong royong persaudaraan nih, teman-teman. Karena yang kita ketahui bahwa pembuatannya sulit, prosesnya juga lama ya kan, itu membuat satu sama lain saling membantu. Contohnya seperti pihak perempuan menyiapkan bahannya, membeli di pasar. Nah, pihak laki-laki dia pas pemrosesannya, membantunya dalam segi prosesnya. Karena kan diaduk itu selama kurang lebih 6-8 jam tuh yang gak berhenti-berhenti. Karena takut nanti kalau misalkan ada berhenti dikit, itu tepungnya tuh bakal ngegumpel, teman-teman, sehingga dodolnya gak jadi, sayang kan. Nah, lalu waktu saya pernah ke Situ Gintung ya, teman-teman, kita tuh pernah waktu itu ceritanya kulineran, dan ada orang Betawi khas sana yang mengibaratkan bahwa dodol Betawi ini merupakan sebuah simbolik orang yang mau bertaruh. Kata beliau, kenapa mengatakan seperti itu? Karena kan proses dari dodol Betawi ini cukuplah sulit dan rumit ya, karena orang taruh kan tata langkahnya itu juga harus pasti, harus pas, karena kan kita untuk melihat nih, dia pantaskah untuk menjadi calon kita, atau misalkan dia pantaskah untuk kita lanjutkan ke dalam hubungan yang serius dari perkenalan tersebut. Nah, kalian penasaran gak nih sama pembuatannya? Daripada begitu, mending kita langsung lihat aja nih tata cara pembuatan dodol Betawi. Tiny Lovers,
Sudahkah melengkapi Hari Raya Idul Fitri dengan jajanan lokal favorit yang satu ini? Ya, dodol adalah jajanan favorit dengan rasa manis dan legit serta menjadi tradisi Betawi dalam menyambut berbagai perayaan. Usaha dodol rupanya banyak memberikan berkah dan juga manfaat. Dodol Betawi biasanya tersedia dalam rasa ketan putih, ketan hitam dan juga durian. Dodol Betawi ini biasanya dibuat khusus untuk pesta, Idul Fitri atau Idul Adha, dan juga ketika bulan Ramadan tiba. Dan yang menarik dari Hari Raya Idul Fitri adalah banyak makanan yang dihidangkan. Salah satunya yang bisa dihidangkan adalah dodol khas Betawi. Dan hari ini saya sudah berada di dodol sari rasa milik Ibu Yuyun, yang katanya prosesnya dalam pembuatannya masih tradisional dan rasanya legit, gurih, dan manis. Wah, penasaran kan seperti apa? Ikuti saya yuk! Proses pembuatan dodol Betawi tidak mudah, seperti pantauan tim Tivitani di rumah produksi Pondok Dodol Betawi Sari Rasa Ibu Yuyun di Jalan Damai Baru, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang mempekerjakan sekitar 35 karyawan dengan sabar dan tekun mengaduk dodol. Bahan-bahan yang digunakan adalah ketan, gula merah, gula pasir, dan santan kelapa tua. Bahan-bahan yang bagus akan membuat dodol legit dan tahan lama. Dan kelapa yang sudah dikupas untuk mendapatkan santan, menumbuk beras ketan untuk pembuatan tepung, kemudian menuangkan semua campuran bahan ke atas kawah atau penggorengan besar. Ketika dodol mulai kental, barulah proses mengaduk, membutuhkan waktu yang lama antara 3 hingga 6 jam. Tanpa henti dengan menggunakan pengaduk, yang menarik, bahan bakar untuk memasak dodol masih menggunakan kayu bakar yang harus dijaga agar tidak terlalu panas dan mengeluarkan asap. Tetapi harus disesuaikan ya, karena api yang terlalu besar akan membuat dodol gosong dan masak tidak merata. Ya, ini kan peninggalan orang tua kami kan gitu. Mau kan kami selaku anaknya ya meneruskan perjuangan orang tua kami. Memang kita mempertahankan khas rasa. Jadi memang khas rasa ini kan dimasaknya dengan kayu gitu. Jadi ada rasa khas dodolnya gitu. Dodol yang sudah masak dituang di nampan atau tampah untuk didinginkan. Tugas akhir memotong dodol menjadi kecil-kecil dan dikemas dengan rapi, kemudian siap dipasarkan dan dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp150.000. Iya, karena rasanya enak, dodolnya dodol duren, wijen, original, macam-macam. Suka, keluarga saya suka juga, suka bagi-bagi ini saudara, bagi-bagi teman gitu. Hari ini beli 3, yang keranjang 3, sama yang ini 5, ya, sama geplaknya juga. Keluarga suka banget makan dodol. Suka, iya. Tani lovers yang masih bingung buat beli kue lebaran apa tahun ini, rekomendasi saya bisa beli dodol Betawi asli milik Bu Yuyun yang ada di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini. Karena rasanya enak, nikmat, dan lezat yang pasti tidak akan menyesal. Selamat mencoba. Makasih ya Mbak, aku pulang dulu. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fatih Albana, tim Tivitani mengabarkan. Tadi adalah tata cara pembuatan dodol yang dilakukan oleh para usahawan rumahan. Untuk dari itu yang bisa kita lihat ya, mulai dari proses pemilihan kelapanya saja itu kita menggunakan kelapa yang tua agar rasa dodol tersebut itu lebih gurih teman-teman. Lalu setelah itu pencampuran antara gula merah, gula pasir, terus juga daun pandan serta tepung terigu yang dimasukkan ke dalam kuali yang besar seperti itu. Itu kira-kira kualinya berukuran 1,5 meter teman-teman. Nah, setelah sudah dicampurkan bahan-bahan tersebut lalu diaduk sekitar 6-8 jam pengadukan itu tanpa berhenti. Yang biasanya orang-orang yang mengaduk dodol ini adalah dari kaum laki-laki. Nah, maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai nih
merupakan kelestarian kuliner dari setiap budaya. Salah satunya ya tadi budaya Betawi, yaitu dodol Betawi teman-teman. Jangan karena kita udah zaman makin maju, zaman makin berkembang, banyak banget makanan-makanan yang muncul nih sehingga dodol Betawi jadi langka. Jangan ya teman-teman, pastikan bahwa dodol Betawi ini akan tetap ada untuk turun temurun kita. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Makasih teman-teman yang udah memperhatikan saya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman.